Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang ketepatan merangkum keuntungan perusahaan dan struktur pasar. Ketepatan merangkum keuntungan perusahaan dan struktur pasar merupakan hal yang sangat penting dalam ekonomi bisnis. Secara umum, keuntungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh struktur pasar. Berikut adalah beberapa poin yang ada dalam hubungan antara keuntungan perusahaan dan struktur pasar. Yang pertama ada struktur pasar. Struktur pasar mengacu pada bagaimana pasar diatur dan berapa banyak pesaing yang ada di dalam pasar. Beberapa jenis struktur pasar utama adalah pasar monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna, dan pasar monopolistik. Yang kedua, keuntungan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, terdapat banyak pembeli dan penjual, produk yang dijual juga homogen, dan akses bebas ke informasi. Keuntungan yang didapat perusahaan pada pasar ini sangat tipis, dikarenakan harga sudah ditentukan oleh pasar, dan perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Nah, yang ketiga, keuntungan perusahaan pada pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli, hanya terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Ini bisa menjadikan keuntungan yang signifikan jika perusahaan bisa melakukan tindakan bersama pesaingnya dan menetapkan strategi harga yang bijak. Nah, yang terakhir, keuntungan perusahaan dalam persaingan monopolistik. Pada persaingan monopolistik ini, produk memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini menjadikan keuntungan bervariasi, tergantung bagaimana perusahaan dapat membedakan produknya dengan produk lain. Ketepatan dalam merangkum perusahaan dan struktur pasar dapat diukur berdasarkan sejauh mana rangkuman tersebut mencerminkan informasi yang relevan, akurat, dan signifikan tentang perusahaan dan lingkungannya. Untuk menentukan ketetapan dalam merangkum sebuah perusahaan dan struktur pasar, Anda perlu memperhatikan beberapa faktor kunci. Pertama, memahami perusahaan, yakninya mulailah dengan memahami sejarah, visi, misi, tujuan, produk atau layanan keunggulan bersaing, dan posisi di pasar dari perusahaan tersebut. Ini membantu Anda merangkum perusahaan dengan benar. Kedua, analisis struktur pasar, yakninya kenali jenis struktur pasar di mana perusahaan beroperasi, misalnya persaingan sempurna, monopoli, oligopoli. Ini mempengaruhi strategi dan dinamika bisnis perusahaan. 3. Data dan statistik. Guna data terkini dan statistik pasar untuk mendukung rangkuman Anda. Ini bisa mencakup pangsa pasar, pertumbuhan, dan tren di industri tersebut. Keempat, faktor eksternal, yakninya pertimbangan faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, tren konsumen, dan perubahan teknologi yang dapat memengaruhi perusahaan dan struktur pasar. 5. Kualitas rangkuman, yakninya pastikan rangkuman Anda informatif, singkat, dan mencakup poin-poin kunci yang relevan dengan perusahaan dan struktur pasar tersebut. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda dapat menentukan ketepatan dalam merangkum perusahaan dan struktur pasar dengan lebih baik. Harga di struktur pasar bersaing sempurna. Ketepatan dalam merangkum harga dalam struktur pasar bersaing dapat menjadi kunci untuk keberhasilan bisnis. Dalam struktur pasar bersaing, harga biasanya ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, penawaran dan permintaan. Anda perlu memahami sejauh mana penawaran dan permintaan memengaruhi harga dalam pasar tertentu. Permintaan yang tinggi dan penawaran yang rendah cenderung meningkatkan harga dan sebaliknya. Kedua, persaingan. Tingkat persaingan dalam pasar akan memengaruhi harga di pasar bersaing. Banyak pesaing bersaing untuk pelanggan yang bisa mendorong harga lebih rendah. Ketiga, biaya produksi. Anda harus memperhitungkan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan ketika menentukan harga jual. 4. Strategi harga. Menentukan apakah Anda ingin mengadopsi strategi harga tinggi,
strategi harga rendah atau strategi harga yang bersaing dengan pesaing lainnya. Kelima, elastisitas harga. Anda juga perlu memahami elastisitas harga, yaitu sejauh mana perubahan harga dapat memengaruhi permintaan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, Anda dapat meningkatkan ketepatan dalam merangkum harga di pasar bersaing dan mengambil keputusan yang bijak dalam menentukan harga produk atau layanan Anda. Ketepatan dalam merangkum analisis keuntungan perusahaan pada persaingan sempurna. Ketepatan dalam merangkum analisis keuntungan perusahaan dalam persaingan sempurna tergantung pada seberapa baik Anda dapat mengidentifikasikan dan menyajikan faktor-faktor utama yang memengaruhi keuntungan perusahaan dalam konteks persaingan sempurna. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam rangkuman analisis tersebut meliputi biaya produksi. Analisis biaya produksi perusahaan termasuk biaya variabel dan biaya tetap. Perlu disertakan biaya rendah dapat menjadi keunggulan dalam persaingan sempurna. Pendapatan rincian. Pendapatan perusahaan dari penjualan produk atau jasa yang harus dijelaskan dengan baik, termasuk harga penjualan dan volume penjualan. Analisis pasar. Memahami permintaan dan penawaran dalam pasar yang bersaing secara sempurna adalah kunci. Ini mencangkup analisis elastisitas harga dan respon kompetitor. Keunggulan kompetitif. Jika ada, jelaskan keunggulan kompetitif perusahaan dalam hal produk, teknologi, atau strategis bisnis. Perkiraan keuntungan masa depan. Merangkum proyeksi keuntungan masa depan berdasarkan data historis dan perkiraan pertumbuhan. Risiko. Penting untuk mencangkup elemen risiko dalam analisis seperti perubahan harga bahan baku, fluktuasi pasar, atau perubahan regulasi. Kesimpulan. Buatlah kesimpulan yang jelas tentang keuntungan perusahaan dalam persaingan sempurna dan faktor-faktor kunci yang memengaruhinya. Ketepatan analisis ini akan sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan dan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan industri. Dalam merangkum harga di struktur pasar non bersaing sempurna seperti monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistik, ketepatan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pasar bersaing. Beberapa pertimbangan penting meliputi: yang pertama, kekuasaan pasar. Dalam pasar non bersaing sempurna, beberapa perusahaan atau satu perusahaan dapat memiliki kekuasaan pasar yang signifikan. Ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi harga. Oleh karena itu, penting untuk memahami tingkat kekuasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku bisnis. Yang kedua, penentuan harga. Perusahaan dalam struktur pasar ini cenderung memiliki lebih banyak kontrol atas harga. Mereka harus memutuskan antara mendapatkan laba yang maksimal atau mengenakan harga yang lebih tinggi pada konsumen. Yang ketiga, perilaku peserta pasar. Dalam oligopoli, perilaku pesaing juga harus dipertimbangkan. Pesaing dapat berkolusi untuk menetapkan harga tertentu atau bersaing secara agresif. Yang keempat, regulasi pemerintah. Kadang-kadang pemerintah akan mengatur harga atau investasi lainnya dalam struktur pasar non bersaing untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Ketepatan dalam merangkum harga di pasar non bersaing sempurna melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik pasar tersebut dan peran kekuasaan pasar serta perilaku peserta di dalamnya. Ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis mengenai penetapan harga produk atau layanan mereka.